Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita kan sebenarnya PD-nya ini benar namanya PD, ya. Pendidikan dasar ya maksudnya ya. Betul, Ustazah. Oke. PD kita ini kan tentang nagom ya, bukan tentang tahsin. Tapi kalau teman-teman nanya ke angkatan-angkatan sebelumnya kayak Bastari yang udah pernah sama aku, kan Bastari doang ya yang baru pernah ya. Sisanya baru. Nanda kayaknya udah Sama pernah ya. Lina, Nanda juga udah pernah kayaknya Ustazah. Iya iya, soalnya aku lumayan udah hafal nih mukanya Nanda. Ya, Lina aku agak-agak lupa mukanya, nanti kalau udah nongol mungkin aku udah inget. Nah, tapi kalau teman-teman tanya sama mereka sampai di kakak-kakak kalian yang angkatannya udah tua-tua itu, aku selalu mengutamakan tajwid dulu. Jadi pertemuan pertama tuh biasanya kita ujian tajwid. Tapi karena pertemuan ini aku mulai dengan bertanya kebutuhan, jadi kita nggak tahu ya. Nanti mungkin di sisa-sisa waktu aku akan berikan beberapa pertanyaan tentang tajwid yang biasanya menguras energi sekali karena rata-rata nggak bisa jawab, bikin kesel. Kita masuk dulu pembahasan tentang nagom, biar teman-teman tuh duduk dulu nih pemahaman tentang nagomnya. Aku share screen, kalau sudah terlihat kita bisa. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat ora? Terlihat, Ustazah. Lihat. Oke, sudah. Mana pulpen aku? Ada, aku tulis pakai pakai tangan aja. Nah, teman-teman, tentang nalgom. Nalgom ini, guys, art, eh, perubahan katanya tuh geni, geni. Kau pernah dengar kata genili kan? Genili itu maksudnya apa? Nyanyikan, nyanyikan aku, nyanyiin gue. Geni, tageni, itu bernyanyi. Jadi nagom itu artinya nyanyian. Tapi nagom kalau di bahasa Indonesia, di orang kalangan Indonesia, selalu nyanyian yang berhubungan hanya dengan Quran. Padahal nyanyian itu tidak hanya tentang Quran, ya. Jadi di kalangan orang Indonesia, nyanyian yang khusus tentang ayat Quran. Jadi kalau orang misalnya nih ya, orang yang bukan Muslim bertanya tentang aktivitas kita seni melakukan Al-Quran, kita boleh mengatakan bahwa saya menyanyikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya bernyanyi, ini tanda petik ya, saya bernyanyi atau melakukan ayat-ayat Al-Quran. Jadi liriknya itu adalah ayat Quran. Sampai sini sedikit-sedikit dulu. Sampai sini paham ya? Nagom itu nyanyian. Nah, karena nyanyiannya ini tentang Quran, maka kita terikat dengan adab. Kalau nyanyian lagu-lagu pop, ya mungkin ada aturannya sendiri. Tapi kalau Quran itu kan karena dia adalah kitab suci, nggak bisa sembarang tuh kita nyanyinya. Kita punya adab. Adabnya apa aja? Ya tentang sunnah-sunnah ketika bersentuhan dengan Quran. Ya, misalnya wudhu dulu dalam keadaan bersih. Karena kan ini kitab suci kan. Kemudian ketika kita membaca ada tajwidnya. Kemudian ada lagunya.
lagu atau irama. Ya, ketika kondisinya seperti ini, berarti teman-teman tuh harus paham jawaban tadi yang aku ulik, misalnya jawaban Adrian, jawabannya Imam, karena dia ngomongnya nahom, sedangkan nahom ini cakupannya luas. Gitu. Jadi, teman-teman, kalau bicara nahom, itu tajwid ada di sana, lagu ada di sana, teknik bersuara ada di sana, teknik bernafas ada di sana, variasi ada di sana, gaya ada di sana, cengkok ada di sana, termasuklah penjiwaan atau olah rasa juga ada di sana. Makanya aku tadi, nahom yang kamu maksud itu apa? Rata-rata apa? Muter kan jawabannya? Karena mungkin belum tahu nih. Gitu. Jadi nahom itu luas sekali cakupannya. Sedangkan kalau teman-teman bicara lagu, tajwid, sunnah, itu bagian-bagian dari nahom. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Itu pemahaman awal tentang nahom. Kemudian pemahaman berikutnya lagi yang kamu perlu juga mengetahuinya, yaitu ada beberapa istilah yang kamu pasti akan temui dalam kajian ilmu nahom. Semoga teman-teman sudah pernah dengar kajian ini juga, tapi kalau belum ya ya udah, gak apa-apa kita bahas sekarang. Pertama, lagu atau makom. Istilah lagu atau makom ini ada karena disusun oleh irama. Jadi irama itu kalau nggak ada tuh nama-nama lagu. Aku ulangi lagi. Lagu itu ada karena ada irama. Irama itu yang menyusun lagu itu. Yang disebut lagu itu yang kita kenal ada 7. Bayati, Nahawan, Hijaz, Rost, Soba, Sika, Jiharka. Ini yang umum. Yang nggak umum atau yang nggak terlalu seringlah dibahas dalam ilmu mujawwad. Mujawwad ya, itu adalah Kurdi. Karena Kurdi ini lebih banyak ditemuinya di Murattal. Ada juga Banjaka. Kamu pernah dengar Banjaka? Bukan Bang Jaka ya, itu mah nama orang. Banjaka itu juga nama lagu, teman-teman. Aku baru tahu 2 ini. Kalau teman-teman belajar sejarah, mungkin ada lagi nama-nama yang lain. Ya, tapi yang masyhur itu yang 7. Kurdi lumayan masyhur lah sekarang setelah banyak muncul kori-kori yang murotal kan? Kayak yang Aceh itu siapa? Siapa tuh namanya? Takdir Firiza bukan ya? Bukan yang pelaku ini murotal, bukan mujawwad. Oh, Muzammil. Muzammil, betul. Terima kasih Nanda. Nah, Muzammil itu kan di YouTube-nya ada tuh Irama Kurdi, yang lain-lain juga sih. Cuma aku lumayan notice banget Muzammil karena aku pernah tiba-tiba lewat gitu ya videonya Irama Kurdi. Nah, terus yang lain-lain juga. Kurdi ini untuk sebagian qari ya termasuk guru-guru, ada yang menganggap dia adalah lagu sendiri, lagu yang
tunggal, ada juga yang menganggap Kurdi itu menjadi campuran dari Bayati. Aku pribadi itu kadang bingung nyontohin Kurdinya. Karena memang iramanya mirip-mirip Bayati. Tapi juga kalau disuruh mencontohkan sendiri si Kurdinya aku belum bisa sampai sekarang. Karena memang dari dulu tuh belajarnya nggak pernah khusus Kurdi. Tapi irama-irama Kurdi nyampur dengan irama-irama yang udah pernah dipelajari dari 7 lagu ini. Itu mengenai lagu atau makom. Jadi sudah ada namanya. Kalau disebut lagu itu berhubungan dengan nama. Ya. Kemudian yang kedua adalah irama. Irama ini adalah kumpulan nada. Kalau tadi lagu adalah irama yang diberi nama, kalau irama itu adalah kumpulan nada. Oke? Ini teori dasar banget yang kamu harus pahami. Kemudian, yang berikutnya adalah nada. Nada ini bukan kumpulan lagi ya. Jangan mentang-mentang yang lagu kumpulan irama, irama kumpulan nada. Jangan bilang nada kumpulan apa lagi. Enggak. Nada ini adalah tinggi dan rendahnya suara. Jadi kalau suara kita naik, itu namanya nada tinggi. Kalau suara kita turun, itu namanya nada rendah. Ya. Jadi yang benar itu bukan suara kamu panjang banget. Enggak gitu konsepnya. Kan ada tuh ya masyarakat yang kayak gitu. Ih, aku pengen banget suara yang panjang kayak kamu. Ya, jadi nada itu tinggi dan rendahnya suara. Di bawah nada apa? Suara. Orang tuh nggak bisa bernada kalau nggak ada suaranya. Ya kan? Aduh, maaf ya. Tenang, aku mereject demi kamu. Jadi kamu harus sungguh-sungguh belajar ya. Sekarang, suara. Suara ini adalah bunyi. Karena kita lagi ngomongin nagom, yang di Indonesia itu hanya pembahasan tentang Quran, ya, maka bunyi yang disepakati dari istilah-istilah yang lagi tersusun ini adalah bunyi yang keluar dari rongga mulut dan rongga hidung. Kenapa? Karena mereka ini tempat keluar huruf hijaiyah yang kita ucap ketika kita membaca Al-Quran. Jadi bunyinya tuh ada batasannya. Karena kalau bicara cuma bunyi, itu juga bunyi. Itu juga bunyi. Tapi kan nggak ada hubungannya di nagom. Ya, tolong ya kalau ada yang ngantuk, tolong pergi wudhu. Aku tahu ini jam-jam capek. Kamu udah mencari banyak hal di luar sana pada saat pagi sampai siang. Tapi tolong hargai majelis ilmu dengan tidak menampakkan kamu tuh lelah. Berikutnya lagi adalah nafas. Orang nggak akan bisa bersuara kalau dia nggak punya nafas. Itu yang membedakan kita dengan mayit. Ya, kalau yang tadi ada teman-teman di luar sana atau masyarakat yang suara kamu panjang banget, itu tidak tepat. Kenapa suara bisa panjang? Karena nafasnya panjang.
suara aku pendek banget. Bukan suaranya yang pendek, nafasnya yang pendek, makanya suaranya ikut pendek. Jadi nafas itu pendorong keluarnya suara. Itulah kenapa perlu teknik bernafas yang oke ketika kamu mau jadi qori. Itulah kenapa perlu olahraga yang oke supaya kamu punya otot perut yang kuat untuk menopang nafas kamu dan suara kamu. Supaya nadamu bisa tinggi tanpa ada gerak-gerak di atas. Atau nanti makin rendah, makin hilang. Gak kedengeran vokalnya, yang kedengeran napasnya doang. Nah, itu teknik bernafas penting. Jadi kalau ditanya nafas itu apa? Udara. Udara yang kayak gimana? Perlu dibatasi juga. Udara yang dihirup atau dihembuskan melalui rongga mulut atau rongga hidung. Atau ya, nggak bisa rongga mulut dan rongga hidung. Kenapa? Kamu nggak bisa nafas itu sekali lewat 2 lubang. Nggak bisa. Pasti salah satu. Walaupun kebuka dua-duanya. Kalau nggak kamu narik dari hidung, ya kamu nariknya dari mulut. Kalau nggak dari hembusannya nggak dari mulut, ya biasanya dari hidung. Udah. Kalau kita bilang udara doang, ya di mana-mana ada udara kali. Selama ada oksigen kan. Tapi udara yang dimaksud dalam ilmu nagom adalah nafas yang kita hirup dan dihembuskan. Ini juga berlaku ketika ada yang bertanya gini, yang paling bagus itu tarik nafasnya lewat mulut apa lewat hidung ya? Pas waktu lagi jadi qori, misalnya kita. Jawabannya adalah dua-duanya boleh. Karena ada yang lebih nyaman tarik nafas lewat mulut, dirasanya tuh kayak lebih banyak aja yang masuk karena lubangnya gede dibanding lubang hidung. Kayaknya aku bisa narik banyak gitu kalau lewat mulut. Tapi kalau lewat hidung, lubangnya kecil. Belum nanti kalau ketutupan, lagi mampet, lagi flu. Kan kondisional. Jadi tidak ada yang lebih bagus dari sini. Tergantung kenyamanan tiap orang. Kembali lagi ke masing-masing. Gitu. Sampai sini jelas? Oke. Kemudian, karena teman-teman ada tadi yang membahas tentang rasa. Olah rasa ya. Nah, ada beberapa istilah yang juga berhubungan dengan ilmu nagom, tapi dia tidak menyatu dalam hierarki ini. Hierarki itu susunan ya, teman-teman. Yaitu istilah apa? Misalnya cengkok. Sebentar ya. Misalnya cengkok. Habis itu aku nggak tahu ya. Ini yang benar adalah cengkok atau cengkok. Nanti teman-teman bisa cari tahu lah karena ini berhubungan dengan dialek ya. Nah, cengkok, kemudian yang penting pakai ya kalau cangkok itu di tumbuhan. Nah, kalau ada istilah juga variasi, ya kan? Ada gaya. Gaya dalam ilmu nagom itu bukan tentang kamu pakai baju apa, kamu sering pakai peci panjang atau bulat, kamu sering pakai sorban atau apa, bukan tentang penampilan fisik. Tapi yang dimaksud dengan gaya dalam ilmu nagom adalah pembawaan atau karakter qori. Misalnya, Ustadz Syamsuri Firdaus, suaranya tinggi, trailingnya oke, udah juara internasional dari masih kecil. Itu tuh terkenal banget tuh, khasnya. Ya, kemudian kalau kita lihat
suaranya, misalnya Korinya, aduh siapa tuh? Yang suaminya Putri Diana. Rizkon. Ya, Rizko. Rizkon, ya. Rizkon, Rizkon siapa itu namanya? Muhammad Rizkon ya? Ya, Muhammad Rizkon. Apa yang paling khas dari dia coba? Getarannya Ustaz. Getarannya. Itulah gaya. Jadi gayanya Muhammad Rizkon tuh ini. Gayanya Syamsuri Firdaus tuh ini. Nah, kamu ciptakan gayamu apa? Gayanya Nanda begini, gayanya Pitro begini. Nggak harus sama, karena Allah ciptakan kita berbeda. Ya, kalau Ustadz Muammar, gayanya apa kira-kira? Nggak ada yang kenal Ustadz Muammar. Muammar ZA loh. Parah banget kalau kamu nggak kenal. Nafasnya Ustaz. Nafasnya panjang. Itulah gaya. Gitu ya. Jadi gaya tuh ya karakter khas gitu loh yang membuat seseorang tuh dikenal karena apanya. Ya. Nah, setelah itu teman-teman juga satu tadi ketinggalan. Di bagian nada kita kembali ke hierarki. Di bagian nada guys, itu ada namanya tangga nada. Tangga nada itu yang kita sebut dengan solmisasi. Kamu tahu solmisasi? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu namanya solmisasi. Nah, tangga nada itu ada di bagian nada ini. Kalau kamu pernah ditanya oleh orang, atau mungkin itu adalah diri kamu sendiri, suara aku fals misalnya. Atau ada yang bilang nada fals, nadanya yang fals. Terus, eh kayaknya aku nggak bisa deh, karena ketawa aja udah fals sih. Intinya tentang fals-fals lah, sumbang-sumbang lah itu. Itu bukan penyakit permanen yang nggak ada obatnya. Fals suara atau sumbang itu adalah masalah di tangga nada. Dia nggak bisa naik atau nggak bisa duduk di tangga itu. Misalnya aku minta kamu note-nya di 3,9 ya. Dia note-nya di 3,8, 3,7. Jadi yang harusnya duduk di mana, dia duduk di mana. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Itu yang disebut fals. Jadi obatnya apa? Pelajari tangga nada sampai dia bisa benar-benar tahu perubahan itu seberapa senti. Itu dia harus tahu. Karena biasanya gitu, orang yang fals itu ya kita suruh do, re, mi, fa, sol, la. Dia gini, do, re, mi, fa, sol, la. Misalnya kayak gitu. Apalagi dia udah ketinggian. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ah, itu kan udah nggak sesuai dengan tangga tuh. Jangan salah, orang-orang yang basicnya suaranya ngerti nada, tapi karena dia kurang pede, itu bisa membuat dia fals loh. Jadi fals ini bukan cuma tentang perihal genetik atau memang gak ngerti nada, tapi juga ada kondisi psikologis yang membuat kamu bisa jadi orang yang fals, padahal asalnya kamu tuh bukan orang yang suaranya fals. Ini ngangguk-ngangguk, paham ya? Awas loh kalau aku tanya lagi, jawabnya ngelantur kemana-mana ya. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, mari kita mulai dengan praktik. Sebelumnya mau ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku anggap kamu paham ya. Aku udah boleh tutup papan tulisnya? Boleh. Mari kita mulai dengan membaca makro kita udah lewat lagi waktunya. Udah 21.00. Mungkin segitu dulu. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Sebelum tutup.
Karena kalau makro nggak bisa satu menit doang, 2 menit doang nggak bisa. Harus sampai khusus 1 jam makro gitu. Makro 1 jam 1 lagu nggak apa-apa, tapi semua praktek dan harus bagus. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ini kan setengah jamnya habis buat apa? Posisi kamera mana? Mic-nya mana? Nah, itu habis tuh setengah jam tuh. Jadi besok-besok sebelum mulai itu udah harus siap. Udah tahu kan, aku nggak suka lihat goyang-goyang kameranya kiri kanan nggak kondusif. Jadi udah harus kondusif dari sebelum kita mulai supaya kita bisa memaksimalkan 1 jam ini, ya? Nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada yang mau didiskusikan atau diusulkan? Nanya Ustazah, Ya, silakan Bas. eh, ilmu nagom ini Hmm. atau ilmu lagu tilawah ini itu mulainya dari zaman kapan Ustazah? Kalau boleh tahu. Kalau aku bilang nggak boleh tahu gimana? Aduh, itu sih. Pengen tahu saya Ustazah. Ya udah ngomongnya pengen tahu aja. Kalau boleh tahu. Nah, Ya, teman-teman, pengen tahu. kalau terima kasih Bas pertanyaannya. Jadi perihal ilmu nagom ini sejarahnya tuh teman-teman bisa baca di buku Ustadz Muhsin Salim. Itu yang aku udah pernah baca ya. Ada juga buku nagom Ustadz Mursyid Qori Indra. Tapi aku belum pernah baca, jadi aku belum bisa ngasih testimoni isinya. Nah, kalau dari buku Ustadz Muhsin Salim, itu mah seuprit doang. Itu yang biasa dijadikan sebagai dasar belajar ilmu nagom di PT IKI. Kebetulan waktu itu aku pernah beberapa semester ngajar di PT IKI, jadi aku tahu buku itu. Isinya mengenai sejarah irama-irama yang akhirnya kita pakai dalam ilmu Al-Quran ini pada saat kita membaca ayat Al-Quran, itu asalnya dari orang-orang Timur Tengah yang, jadi orang Timur Tengah itu kesimpulan aku, dia itu sama kayak orang India. Kalau kamu nonton film India tuh dikit-dikit apa? Kecewa nyanyi, bahagia nyanyi, capek nyanyi. Sama tuh kayak orang Arab, cuma bedanya orang Arab nggak nari-nari sambil kelilingi pohon-pohon gitu kan. Nah, kalau orang Arab ini, setiap kali dia merasakan sesuatu atau dia mengalami sesuatu, dia tuh membuat syair. Dia membuat syair, habis itu dia nyanyikan syair itu. Makanya kan kalau dalam ilmu Al-Quran, kita dianjurkan untuk memilih lagu sesuai dengan makna ayat. Karena kalau orang-orang Timur Tengah itu, dia membawakan syair itu dia memilihkan lagu ya, ya sedih, lagu Nahawan misalnya, atau lagu Soba, sesuatu yang mendalam, misalnya lagu Sika. Makanya kan ada karakter-karakter lagu tuh ya. Kalau lagu misalnya Hijaz gembira, Ros semangat, kayak gitu-gitu. Cuma kan boro-boro orang ngaji mujawad aja tuh dia kejarnya banyakkan lagu doang. Dia nggak mau baca makna ayat supaya cocok nggak ya lagunya nih sama makna ayat. Padahal harusnya kita begitu, harusnya. Jeleknya lagi nih ya, aku harus kasih tahu ke kamu. Semoga generasi kamu nanti yang menduduki jabatan yang saat ini masih didudukin orang lain, kamu bisa mengubah sistem itu. Di per-MTQ-an itu, sorry banget nih ya, aku memang aktif banget di per-MTQ-an. Bahkan aku punya pencapaian banyak sampai hari ini ya. Salah satu jalannya adalah lewat per-MTQ-an ya. Aku nggak bilang itu jelek, enggak. Tapi satu hal yang memang harus jadi PR buat kita generasi muda ini, ada penilaian di Belangko per-MTQ-an. Itu di bidang lagu, kesesuaian ayat dengan lagu yang dipilih. Sebenarnya, sebenarnya tuh ada, tapi belum benar-benar dipakai sampai hari ini. MTQ udah berapa puluh tahun sih terjadi di Indonesia? Lama loh. Tapi belum, karena apa? Prioritasnya lagi berbeda. Yang penting bacanya lancar, lagunya bagus,
Variasinya menyala abangku, trailingnya cakep, yang viral kudu dipraktekin, taklid syekh ini, taklid syekh itu, segala macam. Sampai lupa, ini ayat cocok nggak dibawa sama variasi ini? Lebih fatalnya lagi, gara-gara gila variasi, akhirnya yang 2 harokat jadi 2 rakaat. Panjang bener. Yang harusnya mentok di 6 harokat, jadi bisa 12 harokat. Gara-gara apa? Emang variasinya tuh memang harus panjang. Kalau nggak diginiin tuh nggak dapet feel-nya. Feel biji mata lu. Tajwid yang harus lebih utama. Jangan sampai lagu yang merusak tajwid. Itu, ya. Jadi tolonglah teman-teman, gak harus menjadi bagian dari pengurus LPTQ atau harus nimbrung ke MTQ dulu baru kamu merubah sistem. Enggak. Kamu ubah mindset kamu aja itu udah menolong banget generasi berikutnya. Jadi ngaji bukan cuma buat yang penting suara bagus gitu. Lagunya bagus. Aku jadi nggak perlu ngundang kori lagi karena aku sendiri tuh udah bisa ngaji di acara keluargaku. Ya nggak tentang itu doang. Tapi tentang kamu baca bener, bagus, lancar, syukur-syukur indah. Indah tuh ya secara suara, secara penjiwaan. Gitu ya. Nah, kembali lagi, karena orang-orang Arab ini sukanya bikin syair dan nyanyi, akhirnya mereka, kan Al-Quran turun di sono kan? Karena Al-Quran turun di sono, budaya mereka ada yang masuk ke kita. Salah satunya kita menduplikat irama-irama yang mereka awalnya gunakan untuk syair aja. Nah, dakwah Islam masuk, liriknya diganti. Yang awalnya lirik cinta-cintaan, kekecewaan, ungkapan rasa sakit, apa segala macam, Rasul mengubah itu dengan liriknya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ngono sejarah ini. Salah ya bahasa Jawanya. Begitulah sejarahnya. Jadi sama kayak kalau kita bicara Wali Songo gitu ya, mereka masuk ke dalam apa sisa-sisa Hindu kayak pakai kemenyan. Akhirnya kan sekarang masih ada tuh di sebagian orang-orang Islam. Itu kan sisa-sisa budaya. Tapi kita bacaannya bukan lagi bacaan mantra-mantra Hindu. Bacaannya udah tahlil, tahmid, kayak gitu-gitu tuh. Jadi mengganti lirik yang awalnya lirik bahasa manusia menjadi bahasa kitab suci. Gitu, guys. Jangan salah loh, orang-orang non-Muslim yang melakukan Injil juga pakai lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Nahawan. Jadi bukan cuman ayat Quran doang. Coba kamu lihat deh di YouTube. Ya iseng aja cari melakukan Injil gitu. Ya, bisa jadi lagunya tuh, "Wih, ini kayak irama-irama Jiharka ya." Jangan sampai kamu contohin ya. Itu cuman buat kamu tahu aja. Dan sampai, kayaknya nih bagus banget nih. Udah aku latih aja ke murid-murid aku nih. Contohnya nih makro nih, makro. Aku colok biji mata kamu ntar. Ya, biar tahu aja. Membuktikan apa yang aku omongin sekarang tuh ada. Soalnya aku tuh punya psikolog. Beliau juga qoriah di gerejanya. Jadi dia tuh pembaca kitab. Dia bilangnya, saya pembaca firman Tuhan di gereja Katolik. Gitu. Jadi aku sebagai pasiennya, wih, Korea ketemu Korea nih. Cuma beda aja agamanya gitu. Ya, segitulah pembahasan kita di pertemuan pertama ini. Aku minta tolong disiplin karena online dan offline itu berbeda, teman-teman. Akan lebih enak kalau kita offline. Tapi kalau kita online, ya tetap jangan disepelein. Harus tetap maksimal. Supaya teman-teman nggak cuma capek di dengerin doang, waktu doang, tenaga, sisa-sisa di akhir-akhir hari ini ya. Jadi tolong, karena online tetap harus lebih
maksimal lagi karena kita nggak bisa offline ya. Udah kebantu banget loh belajar online nih. Kamu bisa sambil di mana aja kan. Gak harus ke Sawangan tempat aku jauh banget, macet dan segala macem. Semoga bisa maksimal lah lewat online ini. Insya Allah. Segitu dulu. Untuk selanjutnya nanti kita sembuhin, kita cukupin apa-apa yang menjadi kebutuhan teman-teman yang sudah disampaikan di awal. Jaga kehadiran. Ya. Aku janji itu aja. Jaga kehadiran dan tolong progres. Setiap pertemuan itu kamu +1. Yang sebelumnya nggak bisa apa, setiap pertemuan tuh kamu harus bisa apa. Jangan 10 pertemuan, 10-10-nya aku komen tawalut, 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 sampai kiamat tawalut mulu nggak hilang-hilang dari kamu. Apa yang kamu pelajari di setiap pertemuan? Jadi harus ada hasil. Ya, jangan capek doang yang kita rasa. Tapi harus ada bangganya juga karena ada yang berubah lebih baik dari diri kita. Oke, segitu dulu teman-teman. Perlu foto atau tidak? Oh, Iya Ustazah, dokumentasi. Oke, Mona, open cam supaya aku foto dari sini. Nanti aku kirim buat Fitra. 1, 2, 3. Ini mau foto malah goyang-goyang kameranya. Diam dulu, diam. Sekali lagi. Senyumnya lebih tulus walaupun udah malam. Oh, peace. Ada peace-nya. Oke. Yang benar, Imam, peace-mu. Masa bengkok begitu? Oke. 1. Ini peace-nya Nanda nggak kelihatan nih. Jarinya 1 doang yang kelihatan. 1, 2, 3. Tahan, tahan, sabar. Oh, yang kirim. Nanti aku kirim 2 foto ya. Nanti pasti yang mau diposting yang kamu doang yang cakep kan? Nggak usah pikirin orang ya. Ya itu psikologi orang yang posting tuh kayak gitu. Kalau dia cakep dia posting. Mau orang lagi mangap, orang lagi apa. Yaudah. Makasih banyak teman-teman. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini boleh kita share videonya ke publik nggak? Nanti aku kasih link ke kamu. Boleh Atau Ustazah. boleh. Supaya jadi jariah ya buat kita semua. Amin. Oke, segitu dulu. Selamat istirahat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Ustazah. Oke, terima kasih semuanya.